Drama pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB yang terlilit kasus dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah belum juga usai. Sejak ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi, Gubernur Papua Lukas NMB belum berhasil diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. NMB sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan sakit. Tarik ulur pemeriksaan NMB pun terjadi sejak Juli 2022 saat Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, membeberkan aktivitas Lukas NMB bermain kasino di sejumlah negara. Kemudian pada 7 September 2022, KPK mengajukan pencegahan ke luar negeri. Lalu, 12 September 2022, Lukas NMB mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. 13 September 2022, PPATK menyatakan memblokir rekening milik Lukas NMB. 14 September 2022, KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dugaan kasus penerimaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Papua. 26 September 2022, lagi-lagi Lukas NMB yang telah ditetapkan tersangka kembali mangkir dari panggilan KPK. Pada 3 November 2022, tim KPK periksa Lukas NMB di Papua. Kini posisi Lukas NMB sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Provinsi Papua juga telah dicopot sementara. Ya, kami lanjutkan kembali dialog bersama kuasa hukum Lukas NMB, Aloysius Renwarin, dan juga Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. Saya kembali ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, Anda tadi sempat menyinggung soal kasus Pak Soeharto begitu. Nah, Pak Soeharto akhirnya karena penyakitnya tidak dilanjutkan lagi. Apakah kasus yang dialami Pak Soeharto bisa apple to apple dengan Lukas NMB? Ya, kalau memang sakit parah dan kemudian secara hukum kedokteran tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, ya memang tidak bisa gitu. Karena nanti di pengadilan pun kan juga akan ditanya, Anda sehat gitu kan. Pertanyaannya selalu begitu. Jadi ya kalau memang ini sakit dan kemudian pada posisi, kita tunggulah, itu kan dokter KPK dan KPK pasti akan segera mengumumkan bahwa ini sakit atau sehat gitu. Dan apa langkah berikutnya gitu. Kita tunggu aja gitu, kita hormati. Kalau anggapan, tapi bahwa, ya silakan. Ya, silakan. Ya, bahwa kemudian nanti ada proses-proses berikutnya ya kita serahkan pada KPK. Kalau saya sih sebagai masyarakat anti korupsi Indonesia otomatis pada pihak untuk meminta KPK ini supaya menegakkan hukum secara benar, secara berkeadilan dan juga tidak pandang bulu dan lain sebagainya. Ini perlakuan-perlakuan ini justru itulah yang kita harapkan. Dan ini kedatangan Pak Firly ini kan terus terang aja menimbulkan pro kontra. Dan itu yang menurut saya ini perlu dijelaskan juga KPK seperti apa dan ada langkah-langkah berikutnya. Seperti saya berharap Dewan Pengawas ini segera melakukan rapat untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan Pak Firly itu boleh atau tidak boleh. Sehingga tidak menimbulkan polemik seperti dugaan pelanggaran pasal 36 dan junto pasal 65 Undang-Undang KPK, baik yang lama maupun yang baru gitu. Jadi ini yang menurut saya nanti pasti ada proses-proses itu dan bisa jadi masyarakat juga akan ada yang melaporkan ke Dewan Pengawas atas tindakan Pak Firly mendatangi ke Pak Lukas NMB ini. Apakah ini suatu bentuk, Bang Boyamin, apakah ini suatu bentuk treatment spesial karena ini Lukas NMB menurut Anda? Ya menurut saya treatment spesial karena memang sebelumnya belum pernah ada pemeriksaan saksi, tersangka dimanapun di gedung KPK atau di tempat-tempat lain, di Polda, di Kejaksaan itu tidak pernah ada pimpinan KPK mendampingi, menemani atau bahkan menyapa dari terperiksa itu belum pernah ada sejak KPK berdiri. Jadi ini memang mau tidak mau harus disebut sebagai langkah yang spesial, treatment yang spesial dan itu sebenarnya patut disayangkan. Toh itu ada tim dokter, ada tim penyidik. Ya sudah, percayakan kepada mereka aja sebenarnya. Oke, baik. Saya ke Pak Aloy. Pak Aloy, sebenarnya seperti apa sih hubungan Lukas NMB ini dengan Pak Firly Bahuri? Sepertinya mesra sekali. Pak Ketua KPK Pak Firly datang ke Jayapura ini atas perintah Presiden. Ini pernyataan pertama Pak Firly ketika ketemu dengan Pak Lukas NMB, Pak Gubernur kita. Perintah Presiden sehingga dia datang ke tanah Papua. Berarti Presiden menghargai bahwa Pak Gubernur ini dalam keadaan sakit. Oh, gitu. Ada arahan dari Presiden lebih spesial lagi berarti ya Pak Aloy? Iya. Kedua, Pak Firly juga datang ke sini
dalam situasi terbuka, bukan pertemuan di tempat yang tertutup hanya dengan Bapak Gubernur. Di tempat yang terbuka disaksikan oleh semua pihak yang hadir. Oke, Begitu. baik. Jadi ini saya pikir hal yang sangat bagus dalam penerapan hukum di Indonesia. Baik, ya Begitu. kita doakan. Ingat, Jakarta Jayapura sangat jauh ya. Baik, ya kita doakan bersama karena sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Kita inginnya ada tanggung jawab dari pihak Lukas NMB. Kita doakan bersama agar cepat sembuh Pak Lukas. Terima kasih banyak Pak Aloy dan juga Bang Boyamin. Selamat malam, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam, terima kasih. Good. Pemirsa, kesaksian Susi, asisten rumah tangga keluarga Verdi Sambo dalam persidangan dinilai tidak konsisten dan mengundang kecurigaan adanya settingan jawaban. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda setelah jeda berikut ini.